Daftar investasi yang bisa dilakukan pada masa krisis. Silahkan subscribe dan share video ini untuk memberikan manfaat kepada Anda dan teman-teman semua. Sekalipun krisis melanda, masih ada peluang yang tercipta dan bisa diraih. Ekonomi yang tengah dalam masa krisis ini itu memang membuat banyak orang lemah secara finansial. Ekonomi tentunya menjadi lesu karena daya beli masyarakat turun dan buntutnya ya banyak ancaman PHK, bisnis tutup ya. Tentunya PHK juga membayangi orang-orang yang berstatus sebagai karyawan. Namun, haruskah bersikap pesimis menghadapi masa krisis ini? Indonesia pernah diguncang krisis hebat pada tahun 1998. Krisis waktu itu ya benar-benar tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, tetapi juga politik. Nilai rupiah tidak ada artinya di hadapan dolar. Angka pengangguran itu membengkak akibat banyak orang yang di PHK. Banyak perusahaan dan bank-bank yang kolaps. Gairah orang-orang untuk melakukan aktivitas ekonomi saat itu nyaris padam. Situasi tersebut lantas jangan diartikan kecilnya harapan untuk pulih kembali. Nyatanya sejak 98 dan bergulirnya era reformasi ya, secara perbaikan bertahap dari waktu ke waktu terus menunjukkan perkembangan yang positif. Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga lebih dari 5% dan roda perekonomian terus bergerak walaupun sesekali melamban. Ini adalah 4 pilihan investasi pada masa krisis. Bangkitnya Indonesia dari keterpurukan terlihat dari naiknya angka kelas menengah Indonesia. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak takut untuk tetap melakukan investasi, bahkan pada kondisi ekonomi sedang tidak baik pada saat itu. Mereka yakin bahwa saat kondisi ekonomi kembali membaik, ya, tidak hanya ekonomi yang akan pulih, ya, tetapi semua bidang lain juga pasti akan pulih. Sebenarnya investasi apa yang dilakukan orang-orang tersebut pada masa krisis? Oke, berikut ini ada 4 jenis investasi yang bisa dilakukan pada saat masa krisis. Yang pertama, investasi dolar. Ya. Kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar itu cenderung berubah-ubah. Ya. Kadang angkanya menguat, kadang melemah ya di hadapan dolar rupiahnya. Menjadi tugas untuk Bank Indonesia dan peran pemerintah tentunya untuk menjaga agar kestabilan kurs ini tidak membahayakan. Hingga hari ini ya kurs rupiah itu naik hingga 16.000. Jika melihat pergerakan kurs pada tahun-tahun sebelumnya ya nilai tukar rupiah berada sekitar di angka 9.000 ya, lebih dari 11.000 per dolar. Sebelum krisis 98 ya nilai tukar rupiah saat itu 2.000 rupiah. Pas krisis terjadi ya nilai dolar melambung tinggi ya, saat itu mencapai kisaran 13.000 per dolar. Nilai tukar senilai 13.000 itu terjadi kembali pada tahun 2015 yang lalu, yang sebelumnya sekitar 12 ribuan. Nah, tentunya naik turunnya nilai tukar itu jadi keuntungan bagi yang menyimpan uangnya dalam bentuk dolar sebagai pilihan investasi. Bisa dibayangkan bukan berapa rupiah yang didapat bila Anda membeli dolar sebelum krisis dan menjualnya setelah krisis. Sebagai contoh, Anda membeli dolar pada tahun 2012 ya dengan harga sekitar 9.700-an ya per dolar. Kemudian pada tahun 2014 rupiah melemah ya, dengan nilai tukar dolar menjadi 14.000. Kalau Anda menukarkan dolar Anda pada tahun 2014, tentunya Anda mendapatkan laba sekitar 4.000 rupiah ya untuk setiap dolarnya. Bisa dibayangkan jika Anda menyimpan banyak dolar pada saat itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya kurs rupiah baik dari luar maupun dalam negeri. Bila ditinjau dari faktor luar negeri, menguatnya ekonomi Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga Fed itu menjadi acuan berdampak negatif terhadap rupiah. Sementara ditinjau dari faktor dalam negeri ya, pemerintah dan Bank Indonesia ya berdampak langsung terhadap kurs rupiah. Nah, bila Anda berminat berinvestasi dolar, mulailah rajin memperbarui informasi tentunya soal ekonomi dalam negeri dan dunia. Dapatkan informasi terbaru ya mengenai kurs setiap harinya.
Tentunya Anda bisa memanfaatkan media online untuk terus mendapat informasi. Ya. Jangan sampai Anda rugi karena tidak tepat dalam membuat keputusan. Ya. Sebab setiap pergerakan rupiah itu perlu dicermati dan dianalisis lebih jauh. Kemudian yang kedua adalah investasi emas. Emas juga menjadi pilihan investasi yang diambil pada masa krisis. Bila melihat data perkembangan emas 15 tahun terakhir di Indonesia, setiap tahunnya terjadi peningkatan dari harga emas. Pada tahun 2000 harga emas per gram di Indonesia itu sekitar Rp72.000. 5 tahun kemudian ya, tepatnya di tahun 2005 harganya telah mencapai Rp118.000. Ya. Pada tahun 2010 harganya berubah lagi menjadi sangat drastis Rp500.000. Tentunya melihat kenaikan harga tersebut, emas setidaknya lebih baik ya sebagai investasi ketimbang tabungan. Sebab nilai emas tidak tergerus oleh inflasi. Sementara uang yang disimpan dalam bentuk tabungan itu akan susut ya, nilainya oleh inflasi. Namun demikian, investasi emas itu bukanlah investasi yang menguntungkan dalam waktu singkat ya. Cukup lama untuk merasakan keuntungan dari kenaikan emas tersebut. Naik turunnya harga emas itu dipengaruhi oleh faktor. Yang pertama adalah nilai tukar, nilai kurs. Bila nilai dolar menguat terhadap rupiah, harga emas itu akan cenderung turun. Sebaliknya, bila melemah, harga emas akan naik. Kedua produksi emas di dunia itu, yang kedua adalah bila permintaannya banyak, tetapi produksi sedikit, harga emas akan naik. Yang ketiga, meningkatnya permintaan. Industri perhiasan akan berdampak pada kenaikan dari harga emas. Keempat, menyimpan emas juga dalam jumlah besar oleh bank sentral dunia. Kemudian yang kelima adalah persoalan politik. Dari faktor-faktor di atas ya, salah satu yang mempengaruhi harga nilai tukar saat krisis itu adalah ciri yang paling jelas, yaitu bagaimana melemahnya rupiah terhadap dolar itu secara signifikan. Menguatnya dolar membuat harga emas akan turun. Situasi ini jadi kesempatan untuk membeli emas sebagai investasi. Nantinya begitu kondisi stabil, ya, seiring perbaikan ekonomi, dengan sendirinya harga emas akan naik. Tertarik untuk berinvestasi emas? Ya, selain memperhatikan faktor-faktor yang disebutkan tadi, Anda juga harus terus memantau pergerakan harga emas. Anda bisa mengetahui harga emas dari hari ke hari, ya, lewat media cetak atau media online saat ini yang bisa Anda gunakan. Yang ketiga adalah investasi saham. Saham merupakan salah satu investasi yang paling bereaksi terhadap kondisi ekonomi di dunia dan di dalam negeri. Saat terjadi krisis ekonomi, biasanya harga sahamlah yang paling pertama turun. Di sisi lain, saat ekonomi pulih, harga saham pula lah yang akan pertama kali mengalami kenaikan. Reaksi seperti itulah yang membuat investasi saham dikategorikan sebagai jenis investasi yang berisiko tinggi. Harga saham yang selalu bertengger di atas bisa jatuh seketika bila krisis melanda. Investor yang lengah dalam mencermati situasi akan menderita kerugian ya, karena harga jual saham itu lebih rendah dari harga waktu mereka beli waktu pertama kali. Tentunya bagi Anda yang ingin berinvestasi saham, masa krisis sebenarnya menjadi waktu yang tepat untuk memulainya. Lakukan pembelian saham dengan terlebih dahulu menganalisisnya ya secara fundamental dan teknikal. Dengan begitu ya, saham yang diproyeksikan akan menguntungkan pasca krisis bisa Anda temukan di sana. Yang keempat adalah yang terakhir, investasi reksadana. Apabila Anda kesulitan mengatur waktu untuk mempelajari cara investasi, reksadana bisa menjadi pilihan untuk investasi di masa krisis ya. Anda tidak perlu membuang waktu berlama-lama memantau dinamika yang terjadi di pasar keuangan ya. Sebab seluruh dana yang Anda investasikan dikelola baik oleh manajer investasi ya. Anda sebagai investor hanya tinggal menerima laporan ya dari manajer investasi tersebut. Reksadana yang beredar di Indonesia terbagi menjadi 4 pilihan, yaitu reksadana pasar uang ya, reksadana pendapatan tetap, saham, dan campuran. Anda tinggal memilih mana yang cocok dengan tujuan keuangan ya. Mau jangka pendek ya, pilihlah reksadana pasar uang. Ingin yang keuntungannya besar ya, pilihlah
reksadana jangka panjang. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi pada perencanaan keuangan berikutnya.